Halo guys, ketemu lagi dengan channel Pemulung Pemuda Linglung. Kali ini kita tetap di pembahasan horor dengan judulnya yaitu cerita horor mengapa harus ditakutkan. Sebelum kalian masuk ke bahasan atau kita masuk ke bahasan, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, comment, and share. Oke, langsung saja, let's go. Cerita horor, mengapa harus ditakutkan? Ini adalah judul yang akan gua angkat dan akan gua ambil untuk kita sama-sama saling berpendapat. Cerita horor memang sesuatu cerita yang menarik, di mana cerita ini selalu membuat para pembacanya, penikmatnya merinding ketakutan. Cerita horor memang banyak digemari oleh banyak orang, sehingga janganlah heran bila cerita horor pun bisa menjadi viral. Biasanya semakin seram suatu cerita dan dibumbui kata-kata berdasarkan cerita nyata, tentunya akan menarik banyak orang untuk membaca kisahnya, terlebih ketika booming dan ada yang memviralkan cerita ini oleh orang terkenal seperti influencer. Cerita horor memang tak ada habisnya. Tak heran bila cerita horor ini seringkali diangkat menjadi sebuah film yang juga tak kalah horornya dengan cerita yang tak jarang meraup banyak penonton. Bahkan ada yang sampai box office. Membahas horor di negeri ini memang selalu menarik. Meskipun banyak pro dan kontra, tetap saja hal-hal yang bersifat horor, terutama berkaitan dengan hal-hal gaib, memang selalu diburu oleh sebagian orang. Meskipun itu hanya sekedar dalam bentuk cerita semata. Fiksi atau realnya suatu cerita horor tetap dinikmati oleh sebagian orang. Akan tetapi, ada juga yang lebih suka cerita horor yang berdasarkan cerita nyata karena feel-nya yang terkadang lebih dapat. Meski tak semua orang suka, akan tetapi terkadang orang yang ingin membaca cerita horor tersebut, meskipun dia tak berani membaca horor atau menikmati horor tersebut, yang mungkin karena ceritanya menjadi viral dan dianggap menarik oleh sebagian banyak orang. Memang membaca cerita horor itu seringkali menimbulkan banyak imajinasi. Terlebih bila cerita horor yang detail ceritanya membuat pikiran menjadi tak karuan, terbayang-bayang pada tokoh-tokoh di cerita hingga alur jalan ceritanya. Bukan hanya itu saja, terkadang rasa takut pun bermunculan begitu saja, terutama saat menonton cerita horor di malam hari. Cerita horor bagi setiap orang umumnya dibilang menakutkan. Akan tetapi, tak menyurutkan rasa-rasa penasaran orang untuk menyukai cerita horor meskipun ujung-ujungnya malah merasa takut. Rasa takut itu memang wajar-wajar saja, karena memang seringkali membaca, menikmati cerita horor itu seringkali muncul rasa takut. Akan tetapi, jangan sampai rasa takut itu menguasai diri hingga akhirnya repot sendiri. Tak sedikit orang yang telah membaca, menikmati horor di malam hari ketakutan berlebihan hingga takut untuk sekedar pergi ke kamar mandi di malam hari. Ini tentunya suatu sikap yang terlalu berlebihan. Kita boleh saja dilanda ketakutan oleh cerita horor, akan tetapi jangan sampai rasa takut itu merambat kemana-mana termasuk ke aktivitas keseharian kita. Cerita horor itu tak perlu ditakutkan secara berlebihan, karena cerita yang berembel-embel kisah nyata belum tentu benar adanya. Janganlah takut setelah selesai baca, menikmati, menonton cerita horor.
Karena tak mungkin hantu dalam cerita itu menampakkan diri terlebih bila sebelumnya tak pernah mengalami melihat hantu. Takut boleh saja, akan tetapi tak usah takut secara berlebihan. Ketika sudah baca cerita horor ataupun menyaksikan hal lainnya seperti film horor, nikmati cerita horornya dan jangan terlalu terbawa suasana agar tidak ketakutan berlebihan. Oke gengs, mungkin itu pendapat dari gua. Jika kalian ada pendapat-pendapat lain, silakan untuk ditambahkan. Sampai ketemu lagi di next video horor berikutnya. And see you, bye.